berat badan berlebih ya. Di situ dia memiliki kolesterol yang tinggi, dia memiliki diabetes, dia memiliki tekanan darah tinggi akibat dari obesitasnya. Stroke mendadak, padahal prosesnya nggak mendadak. Nah, prosesnya seperti apa dokter Nia? Prosesnya itu proses stroke-nya itu kita tidak mengatakan proses stroke ya, kita mengatakan stroke itu pasti mendadak. Namun proses dari akumulasi berbanyak faktor risiko menjadi menyebabkan terjadinya stroke itu yang dibilang prosesnya tidak mendadak. Misalnya terjadi pasien dengan obesitas, pasien Ya. dengan berat badan berlebih ya. Di situ dia memiliki kolesterol yang tinggi, dia memiliki diabetes, dia memiliki tekanan darah tinggi akibat dari obesitasnya, itu mengakibatkan pembuluh darahnya menjadi kaku. Itu semua terjadi dalam proses yang tidak sebentar. Itu terjadi secara perlahan. Seperti kita kalau lagi nabung di bank tuh, kita nabung dengan uang sedikit demi sedikit, lama-lama duitnya banyak. Nah, seperti itu. Tapi yang ditabung adalah faktor risiko. Seperti itu. Iya. Ya, itu saya berusaha menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Jadi Oke. dia tidak serta-merta, orang tidak secara mendadak mendapatkan tekanan darah tinggi, itu tidak. Dia mungkin sudah menderita tekanan darah tinggi, namun dia tidak memahaminya karena dia tidak memeriksakan, uh, tidak periksa ke dokter. Orang bisa aja tiba-tiba datang ke poli, kenapa ya kok saya lemas-lemas, diperiksa ternyata gula darahnya 400. Nah, itu tidak serta-merta dia mendapatkan gula darah begitu. Itu sebenarnya terpola dari ada memang faktor genetik, ada memang faktor familial, tapi ada sebagian besar yang lain, yaitu adalah yang namanya lifestyle, pola hidupnya, pola makan, bagaimana pola hidup sehat. Seperti itu Mbak Nah, Rara. artinya dokter Nia kalau seperti itu kita bisa menghindari dong stroke tersebut. Misalnya sudah ada memang kita punya hipertensi namun kita maintain sehingga tidak sampai terjadi stroke. Apakah bisa seperti itu kita hindari? Oh ya, betul, betul sekali Mbak Rara. Jadi kalau punya tekanan darah tinggi itu harus dikontrol. Kontrol itu dengan obat, tapi ada juga yang lain yang bisa membantu selain obat, itu gaya hidupnya harus dijaga, Oke. makanannya dijaga. Mungkin kalau nggak ngerti bagaimana ya makanan sehat, ya itu tanya ke dokter ahli gizi, seperti itu. Bisa berobat ke dokter ahli gizi. Makanan yang sehat itu seperti apa? Eh, Seperti itu Mbak Rara. Kemudian bagaimana berolahraga, kan exercise itu perlu ya. Ya, Nah, itu bisa sudah banyak sekali deh di internet, banyak deh. Kalau kita pengen tahu olahraga exercise itu seperti apa ya. baik.